Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitreko Putri. Bersama teman-teman saya ada Farah Fauzia, Nuzulul Ardan Akbari, Ainia Fatin, dan Rahmanisa dari kelompok 14 ingin menyajikan salah satu tugas dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia, di mana di sini kami akan membahas soal pada buku Jean Koplis nomor 11.4.6 mengenai distillation using a vapor feed. Kita langsung terjemahkan saja, langsung lihat ke soalnya. Di mana soalnya adalah ulangi soal 11.4.1 tetapi gunakan umpan yang berupa uap jenuh pada titik embun dengan menghitung yang pertama ada rasio reflux minimum RM, yang kedua adalah jumlah minimum plat teoretikal pada reflux total, kemudian yang ketiga adalah jumlah teoretikal plats atau tray pada rasio reflux operasi 1,5. Nah, di sini ada soal 11.4.1. Kita disuruh mengacu kepada 11.4.1 di mana soalnya adalah sebuah kolom rektifikasi diumpankan 100 kg mol per jam campuran 50 mol persen benzena dan 50 mol persen toluena pada tekanan 101,32 kPa. Umpan berbentuk cair pada titik didih, kemudian distilat harus mengandung 90 mol persen benzen dan bagian bawah 10 mol persen benzen dengan rasio reflux 4,52:1. Kemudian hitung kilogram mol per hour distilat, kemudian kilogram mol per jam bagian bawah dan jumlah tray teoretikal yang dibutuhkan pada sistem McCabe-Thiele method. Nah, oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya diketahui ada XF yaitu 50% atau 0,5, 50% atau 0,5. Kemudian ada XD 0,9 atau 90% mol benzen. Kemudian ada XW 10%, 10% ini atau 0,1 dengan F-nya itu sebesar 100 kg. Nih, feed-nya itu adalah 100 kg mol per hour. Nah, kemudian kita punya reaksi di mana F sama dengan D ditambah W. Dengan F kita masukin 100 ditambah D sama dengan D ditambah W. Ini adalah persamaan 1. Kemudian ada persamaan 2 yaitu FXF sama dengan DXD ditambah XW. Kemudian kita masukkan saja F-nya adalah 100 dikali XF-nya itu adalah 0,5 sama dengan 50. Kemudian DXD-nya XD-nya 0,9, D-nya belum diketahui, ditambah XW-nya itu adalah 0,1 dikali W. Nah, ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi antara keduanya, kita hilangkan W-nya, berarti yang atas kita kali 0,9 dan yang bawah kita dikali 0,9 dan yang bawah tetap dikali 0,1. Kemudian di sini langsung eliminasikan. Kemudian langsung dieliminasikan saja. Jadi didapati D-nya itu sebesar 50 kg mol per hour dan W-nya adalah 50 kg mol per hour. Nah, kemudian untuk jawabannya, nah di sini kita lihat jawabannya. Karena kita punya datanya itu adalah dari 0 dengan suhu 80,1, 85, 90, 95, 100, 105, dan 110,6. Kemudian KPA-nya juga di sini dituliskan. Ya, pressure-nya dituliskan. Kemudian ini ada datanya. Datanya ada 10 macam, ada 10 data. X, Y ada dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya dengan Y-nya juga segini. Kemudian Nah, kemudian kita bikin grafiknya.
Nah, ini kita bikin grafiknya sesuai dengan data yang sudah kita peroleh XA dan YA ya ini. Nah, ini. Tapi kita ambil 8 titik saja. Nah, ini kita bikin ya grafiknya seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan dulu, kita beri tanda dulu untuk yang XW, XD sama XF-nya. Nah, untuk yang XD itu adalah 0,9, kemudian untuk XF itu ada 0,5 dan XW-nya itu adalah 0,1. Di sini adalah XD. Ini adalah XF, yang ini adalah XW. Nah, kemudian di sini kita masukkan titik-titiknya. Jika X-nya 0, maka Y-nya juga tetap 0. Kemudian X-nya 0,1, Y-nya itu adalah 0,3. Kemudian X-nya 0,2, Y-nya 0,5. Kemudian X-nya 0,3, Y-nya itu adalah 0,6. Dan seterusnya hingga 10 titik. Nah, kemudian kita sambungkan ini titiknya ini. Nah, kemudian habis itu kita tarik titik yang dari titik pertama hingga titik terakhir. Nah, kita tarik titik pertama ini warna hitam. Nah, bentukannya itu seperti ini. Nah, bentukannya ini seperti ini. Kemudian setelah kita tarik ini, kita bikin ini sebagai garis bantuan. Kemudian kita pakai ini 0,9-nya. Nah, sip. Ini kita pakai garis bantu untuk 0,9. Oke, 0,9 kita tarik ke atas, kemudian ini juga tarik ke samping, kemudian di sini, oke, maaf salah, gini. Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang 0,5 juga sama seperti itu. Untuk 0,5, 0,5 dan 0,1. Maaf, ini untuk 0. Ini untuk 0,1. Oke, untuk 0,1, 0,5. Nah, ini udah kita tarik garis-garisnya. Kemudian setelah itu untuk menentukan trace-nya atau untuk menentukan platnya, kita tarik ke sebelah kiri. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, terus kita ngikutin graf ini, ditarik-tarik gini, dan akhirnya dapetin trace-nya tuh sebanyak 3, yaitu 3 lekukan. Nah, ini ya, ini 3 lekukan. Nah, kemudian setelah itu, jadi kita dapat trace-nya itu adalah 3. Nah, kemudian setelah itu, yang akan kita cari selanjutnya adalah mencari nilai X-aksen dan Y-aksen. Nah, untuk mencari nilai X-aksen dan Y-aksen itu, kita butuh bantuan dari lingkaran. Nah, lingkaran ini kita taruh di tengah-tengah antara 0,5 ini dengan 0,5. Nah, sip, mantap. Kemudian kita bikin garis bantu. Nah, kita bikin garis bantu. Kita juga bikin garis bantu di sini. Nah, ini harusnya gini. Nah, ini garis bantunya. Oke, ini, nah ini garis bantunya. Oke, ini garis bantunya. Nah, diperoleh X-aksennya itu sebesar 0,54 di sini, 0,54, dan Y-aksennya itu sebesar 0,84. Nih 0,884, dan ini X-aksennya itu 0,54. Ini gini. Ini kayak cuma 30 derajat aja. Nah,
Ini 0,56, X aksennya 0,56 dan Y aksennya itu sama dengan 0,84. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mencari X aksen dan Y aksennya, kita bisa masukkan ke dalam persoalan yang nomor A, untuk memecahkan soal yang nomor A. Nah, di mana soal nomor A itu yang ditanyakan adalah rasio reflux minimum ya, RM-nya yang ditanyakan. Nah, rumus RM-nya itu ada ini, XD per RM tambah 1 sama dengan 0,69. Nah, kita langsung masukin aja XD-nya, kita pindah ruas, XD sama dengan 0,69 dikali RM ditambah 1, RM-nya adalah XD per 0,69 ditambah 1, kemudian RM-nya kita masukin adalah XD-nya 0,9 per 0,69 ditambah 1, maka diperoleh RM-nya sebesar 2,3. Kemudian nomor B, trace yang didapatkan itu adalah, plat yang didapatkan itu adalah 3 ya, adalah 3. Kemudian yang nomor C itu adalah yang nomor C itu yang ditanyakan itu mengenai jumlah trace teoretikal pada rasio refleks operasi dengan RM-nya itu 1,5. Nah, kita langsung masukin aja. R itu sama dengan 1,5 dikali si RM-nya, yaitu 2,3. Nah, berarti R-nya sama dengan 3,45. Nah, kemudian masukin ke rumusnya, XD per RD tambah 1 sama dengan 0,9 per 3,45 dari R ditambah 1, jadi sama dengan 0,2022. Nah, maka dari sini kita peroleh bahwa rasio reflux minimum atau RM-nya itu sebesar 2,3, kemudian trace yang didapatkan adalah 3, dan jumlah teoretikalnya itu sebesar 0,2,022. Nah, dari sini grafiknya ya. Nah, oke. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya, semoga teman-teman bisa pahami penjelasan yang telah kami sampaikan dari kelompok 14 mengenai soal nomor 11.4.6. Semoga berkenan. Terima kasih, selamat jumpa, sampai jumpa.